ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti dapat kita ambil manfaatnya untuk kita realisasikan di wilayah kerja kita masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, di sini bertindak selaku MC adalah Ibu Sri Wahyuti dari Pokja 3, Tim Penggerak PKK Kelurahan Warakas. Saya serahkan kepada MC kita. Baik, Mbak Sri, bisa dimulai pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, Bu Zara, makasih atas waktunya. Saya tadi nanya di WA menyampaikan yang pertama menyanyikan lagu Mars PKK. Dimohon para hadirin berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PKK bersama. Kedengeran nggak, Bu? Berarti kalau ngomong bukannya Mohon hadirin duduk kembali. Kenapa, Bu? Berikutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Lurah Warakas, Bapak Makrus Nugroho. Kami persilahkan. Ada Bapak. Enggak. Belum. Udah. Pak Lurah. Mohon Pak Lurah memberikan arahan. Oh ya udah. Berhubung Pak Lurah belum hadir di tengah-tengah kita, kita lanjutkan dengan laporan PKK. Laporan PKK dari Ketua TP PKK Kelurahan Warakas, Ibu Happy Nilasari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terus aku kalau mau ngomong nanti gimana? Udah ngomong aja itu. Nanti ngomong.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah. Luar biasa. PKK. Ya, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ya. Kepada yang terhormat ibu-ibu ketua PKK dari RW 1 dari RW 01 sampai dengan 014 beserta jajaran dan seluruh kader-kader PKK Posyandu Lansia, Balita, Jumantik, Dasawisma, dan PAUD. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita semua bisa kembali berkumpul dalam acara pertemuan rutin kita yang diselenggarakan pada siang hari ini. Dan alhamdulillah siang hari ini terang ya ibu-ibu, walaupun tadi agak sedikit hujan, tapi mudah-mudahan hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap berkegiatan. Ya, di awal 2021 ini ya, tak terasa sudah di bulan Februari. Kemarin kami tim penggerak PKK Kelurahan Warakas mengadakan pertemuan rutin tingkat kecamatan, di mana ada beberapa arahan dari Ibu Camat, yaitu salah satunya mengenai Dasawisma, di mana nanti mungkin Dasawisma untuk laporannya per bulan. Jadi saya harapkan sudah mulai menyusun. Kemarin juga dari Kesekretariatan Bu Cio dan Bu Jahra sudah mulai mengadakan pembinaan ya bagi Sekdas untuk pembuatan pelaporan, dan mohon segera diselesaikan. Nah, berdasarkan kemarin pertemuan kita mungkin hari Jumat sudah mulai dikumpulkan data yang diminta. Jadi saya mohon minta tolong segera detail ya, dan diperhatikan juga untuk kader-kader yang adalah untuk lomba PKK. Nah, memang pada awalnya memang juknisnya belum ada ya, ibu-ibu. Tapi saya mohon di tingkat-tingkat RW sudah mulai dipersiapkan, khususnya untuk yang kemarin pemenang lomba 2020. Ya, tapi untuk kategori lombanya memang belum disampaikan seperti apa. Tapi mungkin kalau untuk Pokja 2-nya, UP 2K-nya tetap. Kalau Pokja 3 hati PKK juga masih sama mengenai hati PKK untuk Pokja 3. Kemudian untuk sekretaris, administrasi dan kader terbaik masih juga sama. Jadi mohon yang pemenang tahun 2020 dipersiapkan administrasinya, kemudian nanti tolong ditambahkan membuat suatu paparan ya. Tapi memang kita belum tahu sih teknis untuk lombanya ataupun pelaksananya kapan, cuman kita persiapkan saja. In case nanti suatu waktu sudah ada pengumuman, biasanya kan langsung diminta segera. Jadi ibu-ibu sudah siap. Kemudian untuk Pokja 1-nya dan untuk Pokja 4-nya, tahun lalu kan par ya. Nah mungkin tahun sekarang pun ada kemungkinan mengenai PIK keluarga. Minta tolong nanti dipersiapkan. Nanti kita akan sampaikan kembali untuk RW-RW mana yang harus mempersiapkan. Nah, kemudian untuk Pokja 4 yang biasanya IFATES, mungkin nanti akan berubah menjadi Posyandu. Tapi itu belum fix ya, Bu. Jadi masih baru kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah ada jelasnya, baru akan kita sampaikan lagi kemudian. Tapi saya harapannya sekarang ini minta tolong untuk administrasinya dirapihkan kembali. Kemarin juga teman-teman dari PKK Kelurahan sudah melaksanakan pembinaan ya untuk masing-masing Pokja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melaksanakannya dengan baik. Saya mohon untuk yang masih belum lengkap, minta dilengkapi. Dengan kalau oke,
POM nih, kita mungkin ada dapat sosialisasi mengenai penggunaan obat tradisional. Nah, itu dan suplemen kesehatan. Nanti dari BP POM ada penyampaiannya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Saya mohon minta tolong walaupun di masa pandemi tetap kita bisa berkegiatan, tapi jangan lupa dengan protokoler kesehatan karena memang kasus di Warakas terutama masih tinggi ya Bu, agak tinggi nih untuk sekarang ini nih. Jadi tetap berhati-hati, kita boleh berkegiatan tapi tetap memperhatikan kesehatan. Apabila ibu-ibu sedang kurang enak badan, kalau memang tidak perlu keluar ataupun tidak perlu berkegiatan, istirahat aja di rumah ya. Jadi jangan sampai nanti karena pengen berkegiatan sudah memaksakan diri, tapi ternyata imunnya sedang menurun. Nah itu yang membuat bahaya ya Bu dari virus ini. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih juga nih dari PKK Kecamatan sudah hadir. Ibu Nani, apa kabar Ibu? Sehat ya? Terus ada Ibu Sugi ya dari Pokja 4 Kecamatan. Alhamdulillah hari ini kita ada 100. Alhamdulillah 100. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah bisa bergabung. Nanti acara pertemuan rutin kita ini bisa Ibu lihat di YouTube channel kita ya, TPPKK Kelurahan Warakas. Silakan Ibu tonton kembali, jangan lupa like and subscribe-nya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dan arahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Berhubung Bapak Lurah kita udah di tengah-tengah, kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Warakas, Bapak Makrus Nugroho. Kami persilahkan. Bu, katanya Bapak tengah laut, Bu. Tadi ada Bapak. Cek. Dengeran ya? Admin. Dengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita, yang saya hormati Ketua Kelurahan Warakas, Ibu Happy Nilasari. Yang saya hormati dari Badan POM yang nanti akan mensosialisasikan mengenai obat tradisional. Lalu dari Puskesmas atau yang mewakili yang akan sosialisasi masalah vitamin A. Lalu dari PKK Kecamatan dan ibu-ibu ketua kelompok RW dari RW 1 sampai RW 14, seluruh kader PKK, Dasawisma, Cimantik, Posyandu, dan lain sebagainya yang alhamdulillah hari ini full ya, jadi sampai 100, jadi sudah nggak ada kuota lagi. Semoga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita bersama. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi sudah disampaikan beberapa hal oleh Ketua TPK Kelurahan. Memang kali ini ya di tahun 2021 ini memang saya mengarahkan ya khususnya kepada PKK untuk tetap melaksanakan ya kegiatan-kegiatannya, baik itu melalui secara offline atau tatap muka maupun secara online. Tapi memang karena situasi pandemi ini masih ada, harapan saya kita manfaatkan teknologi khususnya komunikasi ya di saat ini ya kita sudah melaksanakan kegiatan Zoom ya, seperti dulu yang waktu musyawarah kelurahan desa
itu memang arahan saya untuk mengaktifkan atau memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun dengan melalui Zoom ini, ya semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga, ya, dan segala kegiatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tetap bisa berjalan seperti biasa. Tadi mungkin saya sampaikan bahwa pandemi memang belum berakhir, ya. Saat ini khususnya di wilayah Jawa Bali sedang diterapkan yang namanya PPKM Mikro. Ya, intinya apa? Sekilas aja untuk pengetahuan ibu-ibu semua, karena ibu-ibu nanti akan turun ya dalam kegiatan ini. PPKM istilah basis RT. Jadi nantinya RT yang memiliki kasus COVID-19 itu nanti akan ada pengawasan yang lebih ketat. Ada RT itu ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona oranye, dan zona merah yang paling berat. Zona merah itu apabila di atas 10 ya rumah itu terdapat warga yang terkena COVID-19. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya cek, ya di Warakas itu paling tinggi kuning, ya. Paling banyak adalah antara 3 sampai 5 rumah, ya yang ada pasien COVID-nya. Namun itu tidak mengurangi kewaspadaan kita, khususnya ibu-ibu PKK nih, ya ibu-ibu kader, seluruh kader yang ada Jumantik, Desa Wisma, Posyandu, sekolah TK, PAUD dan lain sebagainya, karena ibu-ibu adalah garda terdepan, ya. Jadi harapan saya melalui ibu-ibu, melalui PKK tetap, ya, khususnya untuk himbauan, ya pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah. Seperti kita tahu bahwa Warakas ini kota tapi majemuknya ada tinggi gitu kan, semuanya toleransi terus ketetanggaannya itu memang tinggi banget gitu kan. Tapi perlu disadari bahwa penularan atau penyebaran COVID-19 ini itu terjadi karena kontak fisik antara satu orang dengan yang lain. Makanya mohon terapkan protokol kesehatan, ya, melalui 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, mengurangi rumpi-rumpi atau kumpul-kumpul. Ini mama biasanya yang suka kumpul-kumpul nih, sama menghindari keramaian. Ya, jadi itu pesan saya khususnya untuk para seluruh kader di Kelurahan Warakas. Berikutnya harapan saya juga muncul inovasi-inovasi baru, khususnya kegiatan-kegiatan pelaksanaan seperti ini. Tidak hanya sebulan sekali, namun kalau bisa seminggu sekali, karena ini kan nggak perlu tatap muka gitu kan, cukup menggunakan HP masing-masing, jadi bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap minggu bisa dilaksanakan, sehingga kita bisa saling belajar, ya, saling bertukar informasi, khususnya mengenai kegiatan-kegiatan ke-PKK-an. Seperti kita tahu, Desa Wisma sekarang kan banyak yang baru, ya. Harapan saya nanti tetap melalui PKK untuk di-refresh lagi, ya, informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Begitu juga dengan Posyandu, ya, usulan saya kemarin, karena Posyandu juga nggak bisa secara fisik, ya. Pembina
baik itu secara online ataupun evaluasi. Ya, minimal mungkin banyaknya mungkin bisa dibagi per RW atau berapa RW untuk evaluasi dan monitoring ke depannya. Dan terakhir, mungkin harapan saya kepada seluruh ibu-ibu tetap jaga kesehatan, ya. Tolong bantu pemerintah mengingatkan warganya dan menerapkan ya, protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Karena tanpa peran serta ibu-ibu semua, pemerintah juga tidak akan bisa ya mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lurah atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penyampaian informasi dari Sekretaris oleh Ibu Cio. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Izin Bu Lurah mau menyampaikan sedikit. Untuk para sekdas, kemarin dikasih berkas untuk rekapitulasi data Dasawisma. Segera ya Bu untuk menyerahkan, karena pagi hari ini baru 1 RW, yaitu RW 9. Dari 14 RW hanya baru 1 RW. Jadi saya mohon untuk segera menyerahkan rekapitulasi data Dasawisma. Karena batas waktu yang kemarin kita sepakati yaitu hari Jumat. Jadi saya tunggu besok ya Bu. Mohon untuk sekdas dari RW 1 sampai 14 di TL ya Bu, segera diselesaikan. Itu aja Bu, informasi dari saya. Sebelumnya saya terima kasih. Mohon izin Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Cio. Sekarang selanjutnya adalah dari Pokja 4, Ibu Dewi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ada Bapak Lurah beserta Ibu dan dari tim penggerak PKK Kecamatan, kami Pokja 4 ingin menyampaikan info yaitu kepada semua rekan-rekan kelompok PKK RW untuk Pertin IKKES yaitu akan diadakan pada hari Rabu insya Allah tanggal 17. Seperti biasa yang ingin menyetor arisan nanti bisa datang ke ruangan PKK ya Bu. Kemudian laporan vitamin A sehubungan dengan bulan ini pemberian vitamin A. Paling lambat laporan pada tanggal 25 ya Bu. Kemudian untuk evaluasi pembinaan posyandu yang telah laksana nanti akan kami infokan lagi ya Bu tanggalnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi. Selanjutnya adalah acara sosialisasi fitnah dan pemantauan balita oleh Puskesmas Kelurahan Warakas, Ibu Puji Rahmawati. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Mbak Putri, dengaran ya.
Ya, terima kasih sudah dikasih waktu ya. Kita ketemunya di Zoom ya Bu ya. Mau tanya kabar ibu-ibu semua gimana Bu? Baik, Sehat Mbak semua. Puji. Sehat. Baik, sehat semua ya Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah di bulan Februari itu kan pemberian vitamin A ya, Februari Agustus. Kita sudah melalui pemberian vitamin A ini di saat pandemi dari Agustus kemarin ya Bu. Nah, untuk yang Februari ini seperti biasa pemberian vitamin A-nya seperti Agustus. Jadi boleh diberikan ke ibu balitanya atau kita mau tetesin sendiri ke balitanya. Tapi dengan syarat tetap lakukan protokol 3M-nya ya Bu ya. Kalau untuk ke ibu balitanya, minta tolong ibu balitanya harus cuci tangan dulu, bisa difotoin satu aja. Contoh untuk ibu balita yang cuci tangan, terus netesin ke balitanya, dan pakai masker juga ibunya, kadernya juga. Bila perlu kadernya pakai sarung plastik atau sarung tangan ya Bu. Jaga jarak, dan untuk formnya, isian formnya seperti biasa, yang sudah-sudah. Cuma ada tambahan di sampingnya berat badan dan tinggi badan. Nah, untuk kader yang keliling, minta tolong timbang berat badan dan tingginya, karena untuk masuk ke buku karena nggak Bu ya, tapi dengan syarat kalau ibu balitanya itu bermasalah atau sedang kondisi sakit, keluarganya kita nggak usah memaksakan dan jangan cari resiko. Tapi kalau kondisi keluarga itu sehat, kita boleh melakukan penimbangan untuk balitanya. Jadi kita bawa timbangan sama pengukur tinggi ya Bu ya. Nah, terus ada satu lagi nih Bu, PR-nya Ibu. Selagi kita keliling pemberian vitamin A, tolong kalau ada balita yang kira-kira kurus, BGM, dicatat dengan kertas terpisah. Ya, karena ada PMT biskuit lagi akan saya bagikan, tapi saya seleksi dulu. Jadi Ibu tugasnya cari balita yang BGM atau yang kuning atau yang merah, catat di kertas terpisah. Nama, umur, berat badan, tanggal lahir, nama orang tua, alamat. Nanti saya seleksi, baru nanti saya panggil lagi ibu untuk bawa biskuit balitanya. Nanti tolong data balitanya pas ibu nganterin laporan vitamin A ya Bu ya. Pas nganterin laporan vitamin A, nanti sekalian bawa data balita yang BGM. Sampai di sini ada yang mau ditanya Bu? Oh iya. Halo? Ada yang mau ditanya? Lanjut, Bu Puji. Cukup. Ini kita bareng-bareng biasanya. Nanti kalau misalkan kurang jelas, boleh nanti lewat WA boleh atau Japri ya Bu? Oke. Tapi kalau mau ditanya di sini silakan. Jadi mau tanya, berarti untuk tahun 2021 ini laporan posyandu kita sudah mulai ada lagi ya? Bu Puji? Bu Puji dengar suara saya? Sampai di sini ada mau ditanya. Ya Bu? Ya, Bu Puji. Mau tanya, ya, Bu Lurah. Berarti untuk di tahun 2021 sekarang, laporan posyandu kita buat kembali atau bagaimana Bu? Kalau mau dibuat kembali boleh, kan sekalian vitamin A ya. Tapi kata Bu Mina sih sudah mulai berjalan Februari ini ya Bu, sekalian pemberian vitamin A. Silakan kalau mau yang posyandunya seperti RW 2, RW 8 kan sudah mulai berjalan tuh, boleh ya. Tapi tetap dengan jaga 3M-nya itu tolong ya. Takutnya nanti sudah berjalan ternyata ada bermasalah, entah kadarnya kena gimana, nanti saya malah jadi urusannya panjang kan. Jadi baiknya atau kan yang sudah-sudah kan RW 2 sudah berjalan ya Bu. Kembali lagi ke Bu Lurah, kira gimana Bu? Mau lanjut penimbangan atau karena ini lagi vitamin A aja, terserah RW lain pendapatnya gimana. Kalau
RW 5, RW 8 kan sudah berjalan ya, RW 2 sudah. Oke. Kalau dari arahan PKK di kecamatan dan tingkat kota sih memang kita belum ada arahan untuk posyandu ini, Bu. Tapi mungkin kita lebih pada pemantauan balita aja kali ya. Oh iya, untuk Kalau memang pemantauannya aja kira-kira ya, boleh. Pemantauannya mungkin dilaksanakan oleh kader Dasawisma dan Kader kader posyandu. Jumantik di wilayah kali ya. Ya, boleh. Nanti Dasawisma dan Jumantik memantau balita di wilayah, kemudian melaporkan ke kader posyandu. Karena kan resiko untuk penyebaran virusnya kan lebih kecil ya, karena kan memang ibarat kata masih satu wilayah ya mereka ya. Nah itu aja kali ya. Bu. Tapi mungkin ada boleh, tambahan untuk ibu-ibu kader posyandu nih, untuk pemberian PMT untuk saat ini memang kita belum ada instruksi, jadi memang masih belum ada PMT di tahun 2021. Nah seperti itu, jadi diberikan saja pemahaman kepada warganya. Takutnya nanti begini, mana PMT-nya pada saat pemantauan kan? Sedangkan kita dari instruksi dari atasan memang belum ada untuk pemberian PMT. Ya mungkin itu aja deh. Baik, terima kasih ya Bu Puji. Mungkin pemberian PMT-nya untuk balita yang gizi kurang aja Bu, karena kan biskuit PMT sudah ada di puskesmas. Jadi nanti saya seleksi lagi ya. Untuk balita yang merah, kuningnya boleh nanti datanya dikirim ke saya lihat, nanti tinggal ambil PMT biskuitnya gitu aja. Untuk ibu hamil juga boleh ya, ibu hamil yang kek juga boleh Bu. Ibu hamil yang kurus, yang nggak mampu boleh didata juga, nanti ada biskuit untuk ibu hamilnya juga. Ya. Itu aja, ada yang mau ditanya lagi sampai di sini Bu? Internetnya. Halo, Mbak Puji nanya dong. Untuk pelaksanaannya dimulai minggu ini bisa? Ya. Untuk pelaksanaannya, pemberian vitaminnya. Boleh. Ini kan udah masuk bulan Februari. Terima kasih Mbak Puji. Kalau yang sudah siap silakan dimulai boleh Bu, udah masuk Februari kok. Ya, terima kasih. Terus tolong ya Bu, untuk yang vitamin A biru, vitamin A yang biru itu kan expirednya bulan Maret, jadi tolong dihabiskan di bulan ini ya Bu. Vitamin A yang biru. Iya, makasih Mbak Puji. Ya, jadi itu expirednya bulan Maret. Ya, jadi Februari ini harus dihabiskan. Oh, itu ya. Iya. Masih ya, Iya. Lagi. Pokoknya dilihat expire-nya yang biru ya, yang biru itu bulan Maret expire-nya. Jadi harus cepat dibagikan. Kalau yang merah bulan Mei, masih ada waktu 2 bulan. Tapi kalau yang biru Maret, jadi cepat dibagikan. Sampai di sini ada yang mau ditanya lagi, Bu? Jaringannya. Terima kasih Bu Puji atas arahannya buat kita semua. Acara tradisional oleh BPOM Bapak Better Leader. Kami persilahkan. Waktu dan tempat yang persilakan Bapak Better Leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bapak Ibu?
Jelas Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ibu-ibu semua ya, kecuali Pak Lurah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini tadi saya lihat ada Pak Lurah yang saya hormati, Pak Lurah Warakas, kemudian Ketua PKK Warakas, pengurus PKK Kelurahan Warakas beserta seluruh kader-kadernya, kemudian juga ibu-ibu semuanya yang hadir di acara pertemuan ini. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat ya, kita semua dalam keadaan sehat walaupun sekarang ini kondisi secara umum ya, kita di masa pandemi ini masih belum baik ya. Jadi kalau kita lihat data-data atau berita, jumlah dari penderita COVID-19 ini tidak berkurang, bahkan bertambah. Walaupun yang sembuh juga jumlahnya juga bertambah. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat ya ibu-ibu sampai masa pandemi ini berakhir. Dan sekarang sudah dimulai era vaksinasi ya, mudah-mudahan lagi itu akan mempercepat berakhirnya pandemi ini, dan di masa yang akan datang itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian kami juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kelurahan Warakas, khususnya pada Ibu PKK Warakas, karena sudah menginisiasi acara ini, dan topiknya itu adalah berkaitan dengan tugas kami sehari-hari. Jadi saya kebetulan dan tim adalah dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Kesehatan. Produksinya, distribusinya, dan promosinya. Jadi kami mengawasinya dari hulu sampai ke hilir ya, sampai di menggunakan beberapa aplikasi atau beberapa cara ya, untuk yang pertama adalah melaporkan jamu yang ada lagi, nomor satu aplikasi lagi terkait informasi obat tradisional yang sudah dicabut izinnya, jadi digunakan. Jadi ini kan begitu aware dengan ini, jadi orang menawarkan obat ini mengaktifkannya saja dan kemudian memanfaatkannya. Lanjut slide berikutnya. Nah, berbicara mengenai efek samping ya, kita jika mengkonsumsi yang namanya obat-obatan ya, itu pasti ada efek sampingnya. Tidak ada obat yang atau obat tradisional atau suplemen kesehatan itu yang tidak ada efek sampingnya. Jadi semuanya pasti ada efek sampingnya. Cuman efek sampingnya itu bermacam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan, kemudian ada juga perbedaan setiap orang ya. Yang nomor 2 ini ada obat. Biasanya Bu Ani minum obat yang namanya taruhlah paracetamol, dia mungkin cocok, biasa aman, efeknya hampir tidak ada. Namun kita berikan kepada ibu yang lain, bisa jadi dia merasakan efek yang ada yang lain. Jadi tiap orang itu bisa mengalami efek yang berbeda. Efeknya itu sendiri adalah efek yang tidak diinginkan seseorang. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu efek samping contohnya apa? Misalnya ibu-ibu minum obat,
efeknya. Misalnya yang diminum itu obat demam, ya. Kemudian efeknya apa misalnya, Bu? Efek sampingnya. Jantung berdebar. Jantung berdebar ya Bu ya, bisa jadi. Kemudian mungkin pusing gitu ya. Ada lagi mungkin Berkeringat, Pak. keringat, alergi dan sebagainya. Ya, ternyata ibu-ibu ini sudah cukup paham ya. Lanjut, next slide. Jadi itu adalah efek samping. Nah, kemudian itu kan tadi obat secara umum ya, ibu-ibu. Nah, sekarang kita masuk ke obat tradisional atau obat bahan alam atau jamu. Nah, apakah semua bahan alam itu aman? Nah, ini pertanyaannya, semua bahan alam itu apakah aman atau tidak? Nah, karena bahan alam itu atau orang bilang kembali ke alam atau apa namanya, natural dan sebagainya itu adalah menjadi isu yang sangat laku untuk dijual ya, ibu-ibu ya. Orang selalu mengatakan kalau bahan alam dia aman, kalau bahan kimia berbahaya. Nah, itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya. Jadi baik itu bahan kimia, baik itu bahan alam, itu harus dipastikan dia itu memang aman. Nah, caranya bermacam-macam ya. Jadi dia tidak selalu aman karena kenapa? Karena bisa jadi yang mengkonsumsi itu dosisnya tidak sesuai ya. Bisa jadi dia berinteraksi dengan bahan yang lain. Nah, ibu-ibu misalnya minum obat tradisional, sekarang minum jamu ya. Kemudian ibu-ibu juga minum obat kimia, misalnya dalam waktu yang berdekatan. Nah, itu nanti akan ada interaksi ya. Kemudian penggunaan tidak sesuai khasiat. Kemudian tanamannya tidak sesuai ya. Kadang-kadang di obat tradisional itu tanamannya itu tidak yang seharusnya. Jadi ada tanaman-tanaman yang mirip. Nah, itu bisa jadi istilahnya dipalsukan juga. Nah, kemudian kualitas produknya. Jadi bisa jadi obat-obat itu yang obat tradisional itu atau jamu itu dibuatnya tidak dengan cara produksi yang baik. Atau kalau misalnya jamunya jamu gendong, ya tidak hygiene, ya tidak bersih dan sebagainya. Nah, itu juga dia tidak aman. Kemudian ada juga terkontaminasi, ya. Terkontaminasi oleh apa? Oleh kotoran, oleh bahan lain dan sebagainya yang bisa menyebabkan keracunan dan sebagainya. Nah, ini jadi pertanyaannya apakah bahan alam selalu aman? Ya, jawabannya tidak. Ya, jadi aman itu kalau dia sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan persyaratannya. Lanjut. Nah, kembali ke efek samping ya. Jadi, kalau kita mengkonsumsi suatu obat tradisional atau suplemen kesehatan, nah dia digunakan atau diminum bersama dengan produk lain, maka kemungkinan dia akan ada tadi interaksi ya, ibu-ibu ya. Jadi interaksi. Jadi harusnya obat itu dikonsumsi, dia menimbulkan efek. Kemudian karena ada bahan yang lain, dia berinteraksi, nah efeknya belum tentu akan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian pada usia tertentu juga, ya ada obat yang tidak diperuntukkan bagi usia, misalnya balita, belum boleh untuk anak-anak misalnya. Atau sebaliknya, tidak diinikan untuk orang di atas umur 60 tahun misalnya begitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan efek samping jika dilanggar ketentuannya itu. Nah, kemudian dosis yang berlebihan juga. Jadi kalau mengkonsumsi obat-obatan harus sesuai dengan dosis yang tertera di petunjuk penggunaan. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan atau namanya mendapat anjuran atau resep dari dokter misalnya, walaupun suplemen maupun obat tradisional ya dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter itu. Next slide. Nah, jadi apa sih gunanya kita memonitor efek samping ini? Nah, kita perlu itu untuk sebagai bukti keamanan dari uji klinik. Jadi obat-obat ini semuanya mengalami yang namanya uji klinik ya. Uji klinik itu diujikan dulu kepada hewan ataupun manusia. Nah, kemudian hasilnya itu kita
baru ambil kesimpulan di aman atau tidak aman, bermanfaat atau tidak. Nah, jadi kalau ada hasil dari monitoring efek samping langsung dari konsumen pengguna obat itu sendiri, maka itu datanya kita perlukan, kita tambahkan ke data uji-uji klinik yang sebelumnya. Nah, kemudian juga dapat mengungkapkan penyimpangan yang terjadi. Jadi selama ini mungkin di obat itu ada warningnya ya Bu ya. Tadi misalnya tidak boleh digunakan oleh wanita hamil misalnya, tidak boleh untuk anak balita dan sebagainya. Nah, itu juga kalau terjadi penyimpangan, apa yang terjadi itu kita akan catat lagi. Nah, kemudian yang pasti tentu saja untuk melindungi pasien dari efek samping yang seharusnya dihindari. Jadi kalau sudah ada kasus yang terjadi kepada satu orang, maka kita tentu tidak ingin itu dialami lagi oleh orang lain. Nah, itu semua data ini bermanfaat bagi kita semua agar efek samping ini tidak menjadi lebih luas lagi pada orang-orang yang mengkonsumsi obat tersebut. Jadi data ini sangat penting. Intinya data efek samping, monitoring efek samping itu sangat kita perlukan. Lanjut. Nah, siapa saja yang berperan? Tentu saja yang pertama Badan POM, karena Badan POM yang menerbitkan izin edar suatu obat ataupun obat tradisional. Nah, pada waktu penerbitan izin edar ini kan ada ketentuan-ketentuan seperti tadi ya, aturan pakai itu sudah disetujui, warning-warningnya sudah disetujui, efek sampingnya sudah disetujui. Nah, itu yang dilakukan oleh Badan POM pada waktu menerbitkan izin edar. Nah, kemudian yang berperan lagi adalah pelaku usaha yang merupakan produsen dari produk-produk ini, obat tradisional, suplemen kesehatan. Nah, mereka juga harus aktif untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, dari konsumennya terkait efek samping produk yang mereka jual, gitu. Nah, kemudian kesehatan ya, tentu saja di rumah sakit, di puskesmas dan sebagainya. Itu ada misalnya ada kasus, ada yang melaporkan, ada yang sakit, dibawa ke rumah sakit, puskesmas, mungkin karena efek samping obat, atau mungkin karena kesalah obat dan sebagainya. Nah, itu datanya sangat penting bagi kami. Nah, yang terakhir tentu saja masyarakat atau pengguna. Jadi pengguna ini ibu-ibu semua di keluarga, di rumah, kalau merasakan ada suatu kerugian atau namanya efek samping atau sakit karena menggunakan suatu produk obat tradisional ataupun suplemen kesehatan, nah harus diharapkan ibu-ibu dapat melaporkannya langsung. Jadi nanti kita seperti disampaikan tadi bisa melalui aplikasi, bisa melalui website Badan POM, bisa melalui email, bisa melalui telepon dan sebagainya. Nah, jadi untuk saat ini semuanya itu masih voluntary ya, jadi produsennya pun masih voluntary, tidak wajib melaporkan. Tapi nanti kami sedang melakukan revisi regulasinya sehingga si pelaku usaha itu wajib untuk melaporkan adanya efek samping dari produk yang mereka buat. Makin banyak laporannya yang kami terima, itu makin bagus bagi kita untuk kemajuan atau keamanan dari produk tersebut. Jadi harus proaktif ya, semuanya harus proaktif. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Ibu-ibu. Jadi menyampaikan laporan efek samping ini banyak cara, banyak jalurnya. Yang pertama tadi melalui mobile, melalui aplikasi di Android ya, di Google Store. Kemudian bisa juga ibu-ibu melaporkannya melalui website Badan POM ya. Di situ ada e-methodpom.co.id. Nah, ini bisa di sini diklik. Nanti ada isi. Nah, kalau mau telepon langsung juga ibu-ibu bisa ke 021 42 44 691 10. Kemudian surat biasa juga bisa ke kami ke Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM.
Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk melaporkan ini. Lanjut. Nah, ini aplikasi yang tadi saya sampaikan, Ibu-ibu. Jadi kalau punya HP yang berbasiskan Android, itu bisa langsung di-download yang namanya eMesot. Nah, ini adalah suatu platform efek samping buat nasional kesehatan secara elektronik diakses di mana saja, kapan saja. Nah, sedangkan yang melalui website, melalui ini komputer bisa namanya eMesot juga sama. Jadi Ibu bisa kalau mau download sekarang juga bisa. Nah, ini. Jadi ada eMesot yang dari Android. Jadi silakan register dulu, kemudian ada data masuk dan sebagainya. Nah, nanti diisi data yang dibutuhkan. Nah, yang dilaporkan adalah yang pertama mengenai informasi pengguna, ya, siapa menggunakannya, nama siapa, umur berapa, itu data penggunanya. Nah, kemudian baru informasi mengenai produk, mulai dari nama produknya, kemudian jumlahnya, kadarnya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah efek samping yang dialami, mungkin pusing, alergi, misalnya jantung berdebar dan sebagainya. Dan kalau ada informasi-informasi tambahan yang mungkin bisa diinformasikan, misalnya dikonsumsi bersamaan dengan minum obat ini, misalnya kebetulan mungkin atau sedang makan konsumsinya sebelum makan atau sesudah makan gitu. Nah, itu sangat berharga juga bagi kami kalau informasinya, datanya lengkap. Jadi datanya ini yang akan kami olah selanjutnya jika lengkap. Jadi kalau nggak lengkap kami tidak bisa mengolah data ini. Jadi makanya diharapkan pengisi ini harus mengisi datanya dengan lengkap. Lanjut. Nah, ini lebih detail lagi. Kalau pasiennya tadi atau yang penggunanya itu tadi mulai dari nama, alamat, pekerjaan, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, riwayat penyakit. Dengan produknya, mulai dari namanya, izin edarnya, bentuknya, jumlah pemakaian, dan seterusnya. Jadi data produk yang menyebabkan ibu-ibu mengalami efek samping itu dicatat di sini semua. Kemudian efek sampingnya itu sendiri, bentuknya apa, tanggalnya, ya, kemudian waktunya, maksudnya berapa lama, pengobatannya apa kalau ada, kemudian riwayat efek samping yang dialami, sampai dengan kesudahan efek samping. Dan tambahan seperti sampaikan tadi, kalau ada data laboratorium, produk yang digunakan bersamaan pada waktu mengkonsumsi obat tersebut. Nah, ini data-data yang diisi kurang lebih seperti ini. Lanjut. Nah, ini bentuk platformnya. Tadi yang bisa ibu-ibu bisa langsung, kecuali HP-nya sekarang dipakai untuk Zoom, ya, nggak bisa, ya. Kalau nggak dipakai, kalau ada atau yang bisa langsung di-download. Ini bentuknya seperti ini. Lanjut. Nah, ini tahapannya tadi, kalau yang di website, ya, atau aplikasi, kemudian setelah dibuka, login dulu atau registrasi dulu, kemudian buat laporan, kemudian produknya yang dilaporkan diisi, apakah obat tradisional atau suplemen kesehatan, kemudian lengkapi informasi, direview, dan dikirimkan. Kirim langsung itu akan masuk ke database kami. Lanjut. Nah, ini cara mendownloadnya, ibu-ibu. Sudah ada, ya, di Google Play Store. Tinggal diinstal. Cuma 2,9 MB, jadi nggak terlalu besar, ya. Tidak menghabiskan space untuk memorinya. Lanjut. Nah, ini registrasi tadi. Saya rasa ibu-ibu ini sudah paham yang begini nih. Karena sekarang zamannya sudah sudah canggih, ya. Semua orang sudah punya HP, sudah punya yang berbasiskan Android atau yang mudah digunakan gitu, yang
Lanjut. Nah, ini yang lapor yang ini, data yang ini ada apa namanya, berita atau informasi yang penting ya, yang bisa dibaca dan diinformasikan kepada keluarga, kepada teman-teman dan kepada siapa yang membutuhkan. Nah, ini datanya, mengisi data. Lanjut. Ini juga cara mengisi jenis produknya tadi apa, obat tradisional atau suplemen kesehatan. Kemudian penggunanya apakah kita yang sendiri ini atau orang lain. Lanjut, silakan. Ini saya buka saja. Oke, nah ini tadi mengenai data pengguna tadi, atau kita mengisi data produk sendiri. Ini harus detail, mulai dari nama sampai bentuk sediaannya, tanggal, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga efek sampingnya tadi, bisa diare, pusing, sakit kepala, sesak nafas, mual, gatal-gatal, atau silahkan diisi. Nah, kemudian kan laporan ini. Pelan begini sekarang. Jadi pengirimannya sudah apa namanya terkonfirmasi ya, jika sudah disubmit. Oke, nah ini contohnya laporan yang sudah dikirim. Nanti muncul seperti ini. Lanjut. Nah, itulah yang tadi yang efek samping ya. Jadi sekali lagi mungkin kita tekankan kepada ibu-ibu bahwa jika ibu-ibu menggunakan obat tradisional atau suplemen kesehatan itu misalnya vitamin dan lain-lain ya, nah, jika mengalami samping, silakan dilaporkan ke aplikasi yang ini tadi. Caranya bukan hanya bisa melalui website Badan POM, juga bisa melalui surat atau email, bisa juga telepon langsung dan surat biasa langsung ke Badan POM. Nanti alamatnya itu tadi kita materi ini akan di-share kepada ibu-ibu semua, nanti silahkan diperbanyak atau bisa digunakan sehingga alamat itu tadi bisa disimpan gitu. Kemudian yang kedua mengenai public warning. Nah, seperti saya sampaikan bahwa public warning ini adalah semacam informasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan POM, diberikan secara berkala ya, mungkin kadang-kadang 2 kali setahun atau 3 kali setahun kan, tergantung kasusnya. Nah, maka akan diinformasikan bahwa ada produk yang tidak aman, sehingga masyarakat tidak boleh atau tidak diinikan untuk mengkonsumsinya. Nah, dalam public warning obat tradisional ini, biasanya yang disampaikan adalah obat-obat tradisional atau jamu yang membahayakan kesehatan dan produk tanpa izin edar. Nah, tanpa izin edar ini maksudnya produk ini tidak ada izin dari Badan POM-nya. Jadi produknya boleh disebut juga produk yang ilegal. Nah, kalau produknya ilegal itu tidak ada jaminan bahwa produk ini memberikan manfaat kepada penggunanya. Bahkan sebaliknya malah bisa menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Karena bisa keracunan, bisa efek samping tadi, bisa efek lain-lain yang karena produknya itu memang tidak ada izinnya, tidak ada evaluasi bahwa itu ada manfaatnya. Nah, supaya melindungi masyarakat inilah maka yang ada diterbitkan public warning ini. Nah, ini juga ada aplikasinya. Lanjut. Jadi bisa di aplikasi, bisa di website Badan POM. Nah, kalau obat-obat tradisional yang tidak memenuhi syarat itu apa? Adalah salah satunya adalah jika obat tradisional atau jamu ini mengandung bahan kimia obat. Nah, jadi yang namanya jamu atau obat tradisional semestinya tidak mengandung bahan kimia.
itu hanya berisi jamu, berisi tumbuhan sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, jika ada produsen yang nakal ya, sengaja mencampurkan bahan kimia obat, maka itu adalah suatu pelanggaran atau bahkan bisa disebut suatu kejahatan. Karena jika bahan kimia itu dicampurkan dengan bahan obat, dengan obat tradisional atau jamu, maka kembali lagi kita bicara tadi soal adanya interaksi yang tidak diinginkan yang dapat merugikan penggunanya. Selain itu juga si produsen itu boleh dikatakan melakukan pembohongan publik ya, karena mereka memproduksi obat tradisional jamu dari berbasiskan tumbuhan, tetapi kenyataannya dicampurkan bahan kimia obat yang tujuannya agar obatnya itu katanya lebih cesleng lah, lebih maju dan sebagainya. Tapi itu sangat berbahaya karena merugikan kesehatan. Nah, jika itu terjadi tadi interaksi tadi, maka akan jadi semacam racun ya yang merugikan kita. Nah, nanti akan hati ataupun ginjal dan sebagainya itu akan bekerjanya lebih keras untuk menetralisir. Nah, si konsumen ini akan kesehatannya akan sangat-sangat dalam keadaan yang membahayakan. Lanjut. Jadi BKO itu atau bahan kimia obat tidak boleh di dalam jamu ya, Ibu-ibu. Ya, karena jamu itu memang memberikan pengobatan yang instan karena berasal dari alam. Jadi ibu-ibu yang menggunakan jamu ini kan biasanya sudah dalam waktu yang lama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, rutin menggunakannya. Nah, itulah yang baru dirasakan manfaatnya. Jadi kalau mencampur kimia obat ini, maka akan membahayakan dan menimbulkan kematian. Karena tadi apa Ibu? Ginjal dan hatinya ya, itu hepat atau hatinya itu bekerja keras untuk menetralisir racun-racun yang ditimbulkan oleh campuran antara jamu dengan bahan kimia tadi. Lanjut. Nah, jadi aplikasinya itu mirip dengan yang apa tadi, yang mesot tadi. Kalau ini namanya BPOM Public Warning obat tradisional. Nah, ini bisa juga dibuka di websitenya Badan POM. Nah, kalau ini bisa di-download juga dari Google Play. Jadi sama dengan aplikasi yang tadi. Lanjut. Nah, setelah di-download, ini kalau ini kapasitas ininya 2,4 mega ya kurang lebih. Nah, baru nanti ibu-ibu bisa mencari atau mengetik, misalnya mau beli obat tradisional atau ada orang yang menawarkan obat tradisional, ini obatnya paling manjur, obat kuat, obat pelangsing, obat apa lagi, obat biasanya itu ibu yang paling laku ya, kalau nggak obat kuat, obat pelangsing. Nah, ini bisa dimasukkan namanya di sini, nanti bisa akan muncul apakah produk itu sudah pernah di public warning oleh Badan POM atau tidak. Lanjut. Nah, misalnya nih ada Cobra X, gitu ya. Cobra X ini obat dijual, ini Cobra X ini muncul. Nah, ini edarnya fiktif. Ternyata ini adalah obat ilegal ya. Nah, ini dia mengandung bahan kimia sildenafil citrat. Jadi dia dijualnya sebagai jamu katanya, namun isinya sebenarnya adalah bahan kimia sildenafil nitrat. Itu yang kita katakan tadi, tidak boleh mencampur bahan kimia dengan bahan tumbuhan. Ya Ibu-ibu, jadi ini contohnya. Nah, ini dia kapan Badan POM sudah memberikan public warning ini, kemudian artinya masyarakat sudah tidak boleh untuk menggunakan ini. Jika mendapatkan produk ini juga Ibu bisa melaporkan. Kita akan turun untuk menindaklanjuti, mengamankan dan menindaklanjuti seperti ini.
Nah, ini tadi ya, kalau ada public warning, datanya di sini lengkap ya, mulai dari nama produk, nama bahan yang digunakan, izin edarnya, yang palsu itu ada di sini. Jadi supaya masyarakat benar-benar tahu bahwa ini produknya itu memang produk yang tidak aman. Jadi jangan dikonsumsi produk ini. Lanjut. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ada ibu-ibu kalau cek sekarang ya, ada di sini isinya kapsul istimewa gemuk sehat, tawon liar, kuat tahan lama, Surabaya, Madura, Serut, dan sebagainya. Ini semuanya ditarik dari cabut izin edarnya atau di public warning kan karena memang mengandung bahan berbahaya. Lanjut. Nah, obat yang mengandung bahan kimia obat tadi, nah efeknya bermacam-macam ya. Misalnya jika obat itu terlalu banyak mengandung ini, prednisone, maka ada efeknya yang namanya efek moon face. Jadi moon face itu gemuk itu, orang kelihatan gemuk, mukanya bulat, padahal dia sebenarnya nggak sehat. Jadi palsu gitu gemuknya itu, kelihatan sehat tapi sebenarnya nggak sehat. Kemudian hati tadi saya sudah sampaikan ya, karena ini paracetamol, phenylbutazone mungkin di dalam jamu itu dia memasukkan bahan kimia, tapi kan takarannya nggak tahu kita berapa yang sebenarnya ya. Padahal buat kimia itu sebenarnya kan ada batas pemakaian yang maksimal gitu. Nah, misalnya dia bisa saja lebih dari yang maksimal. Nah, setiap hari kita menggunakan itu, maka kita akan mengalami hal seperti ini. Ada lagi gagal jantung, tadi yang ibu-ibu sebutkan. Nah, ini jika nih obat kuat sering digunakan tanpa aturan dokter, ini akibatnya bisa gagal jantung. Nah, ini paling sering dicampurkan kepada jamu-jamu yang dikatakan sebagai jamu sebagai obat kuat. Bapak udah pulang. Oke, lanjut. Pulangnya maghrib ya? Tadi hari ini plus ini. Nah, oh, mungkin ada lagi habis ini Mbak Iti habis ya? Pulang sore. Terakhir. Oh iya, oke. Balik lagi ke slide terakhir. Nah, gitulah ibu-ibu. Jadi tadi kita sudah menyampaikan ya bahwa dua aplikasi ini, cara ini penting bagi ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan ya. Kalau dimanfaatkan itu untuk kesehatan kita bersama. Kemudian bagi kami data-datanya itu juga bisa digunakan untuk bahan evaluasi dalam melakukan memberikan ya atau merevisi suatu izin obat yang sudah ada. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, silakan Ibu. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin A. Belum Mama yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 5. Terima kasih. 6 ya 0 sampai 6. Itu kamu 239 213. Terima kasih atas sambutan dan arahannya. Semoga dapat manfaat bagi kita semua. Kataku kok banyak kan FP1. Tanya jawab. Apa yang mau? Oh iya, FP1. Nah, Pak, mohon dong materinya kirim ya Pak, di email ya Pak. Oke. Materi. Ya Bu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Reader. Salam kenal dari saya Happy, Ketua PKK Kelurahan Warakas. Terima kasih sudah bisa hadir di acara pertin kami Bapak. Alhamdulillah materinya bagus sekali Pak. Memang kita ibu-ibu kan senang banget obat-obatan herbal ya, tradisional, apalagi zaman COVID ini pokoknya apa aja yang berbau tradisional kita minum tuh Pak biasanya. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak dari saya. Kita kan biasanya nih ibu-ibu PKK suka bikin jamu sendiri Pak. Kita suka bikin baik itu jamu minuman maupun dalam bentuk serbuk. Nah, kalau untuk bahan yang tradisional ini
bisa kita tahu bahwa ini sudah tidak bagus atau sudah tidak bisa dikonsumsi, itu dilihat dari mana ya Pak? Maksudnya bahan segarnya ya, Bu? Misalkan kita kan suka bikin minuman kayak kunyit tapi dibikin bubuk nih. Nah itu sebenarnya kalau bahan seperti itu ada kadar expirednya juga nggak sih Pak? Ibu beli yang udah jadi bubuk atau gimana, Bu? Kita bikin sendiri. Oh. Ya, sebenarnya prinsipnya begini, Bu. Kalau bahan tumbuhannya kan sama juga seperti bahan makanan yang sehari-hari kita masak ya. Nah, di situ terkait kebersihannya, kemudian apalagi namanya, terutama kebersihannya lah. Kemudian masih segar atau tidak segar, nah gitu. Namun kalau dia disimpan dalam waktu yang lama, kalau misalnya untuk dijadikan bubuk itu ya harus kering, Bu, harus sekering mungkin karena kalau dia basah atau lembab itu yang menjadi sumber dari tumbuhnya mikroba atau disebut dengan cemaran mikroba itu. Nah, jadi kalau Ibu misalnya menjadikan dia serbuk, pastikan dia kering dan disimpan di tempat yang yang aman gitu, Bu. Kalau dia lembab, kemungkinan ada mikroba. Nah, itu bahaya lagi nanti kalau mikroba. Karena di jamu-jamu ini yang paling banyak cemaran mikroba itu karena si produsennya itu tidak bersih ya dalam memproduksinya. Itu yang pertama, yang kedua tidak kering gitu. Jadi memang kalau dia basah, segar itu memang harus langsung dikonsumsi. Jadi jika mau simpan dalam waktu yang lama, ya tentu harus di tempat yang aman ya, tapi ya kering, ya harus benar-benar kering. Intinya jangan basah-basah itu disimpan dalam waktu yang lama, karena itu kalau basah sumber dari mikroba. Mikrobanya bisa bakteri, bisa yang lain-lain. Siap Pak, terima kasih informasinya Pak. Sama-sama. Mungkin Ibu ada yang mau bertanya, Ibu? Izin Pak, saya mau nanya Pak. Halo. Silakan Ibu. Iya, gini Pak, terkait dengan penggunaan obat-obatan herbal saat ini kan banyak kita dengar juga untuk mencegah COVID itu biasanya orang banyak nih sekarang yang menggunakan minyak kayu putih sebagai salah satu obat alternatif. Yang mana kita tahu minyak kayu putih kan biasanya hanya untuk mengoles gitu, tetapi ada beberapa itu yang sampai berani minum Pak, termasuk saya juga karena ada yang menganjurkan seperti itu katanya untuk mencegah COVID, tetapi saya sendiri ngerasain setelah saya minum itu tidak ada efek samping apa-apa, malah biasanya kalau tenggorokan lagi serak atau sakit gitu seperti ada lendir, ada minyak kayu putihnya biasanya plong Pak, itu seperti bagaimana itu Pak? Iya Bu, jadi Ibu benar Bu, jadi minyak kayu putih itu memang sampai sekarang memang tidak ada izinnya untuk sebagai obat dalam gitu ya, hanya untuk obat luar. Nah jadi karena salah satunya minyak kayu putih itu karena bahan dia menyebabkan iritasi di jaringan lunak kita. Jadi kalau benar Ibu katakan tadi dia dikonsumsi, dinikan ke tenggorokan atau lidah ya pasti mengiritasi karena bahannya itu memang iritatif dia terhadap jaringan lunak. Nah kalau di luar ini kulit kita itu kan bukan jaringan lunak ya, kulit kita itu kan bukan jaringan tapi jaringan yang keras. Jadi memang hanya izinnya hanya untuk pemakaian luar, bukan untuk pemakaian dalam. Jadi sampai sekarang belum ada izinnya minyak kayu putih itu digunakan sebagai obat dalam, gitu Bu. Belum diizinkan untuk obat dalam. Demikian ya Bu. Ya, terima Kurang kasih kedengaran Pak. ya sekarang. Oh, ya. Baik Pak, terima kasih.
Ayo teman-teman, Pak ini Better, ini kesempatan ada bertanya yang bagus ya, yang baik. Mumpung pakarnya Ya. hadir di tengah-tengah ini ada kita. pertanyaan lagi. Ya. Ya baik, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Better mengenai obat herbal yang lagi ngetren nih, yang berasal dari Tiongkok nih. Itu kan dibilangnya bahwa dia itu adalah obat COVID. Nah itu bagaimana ya Pak? Apakah legal dan aman dikonsumsi Pak? Yang mana ya Bu ya chatnya? Si bentuknya hijau-hijau gitu. Saya juga Hijau, Bu. nggak punya, kalau nggak Namanya salah ya. Aduh, tulisannya tulisan gitu Pak. Nggak ya, ngerti juga. mungkin saya informasikan aja ya Bu ya. Yang lagi ramai itu obat Cina yang dibicarakan sebagai obat COVID itu namanya Lianhua Qingpeng ya. Ya betul. Nah, jadi Ibu obat itu yang ada, yang sebenarnya obat itu ada yang sudah ada izinnya di Indonesia. Jadi kalau kami menyarankan tetap aja pakai yang sudah ada izinnya di Indonesia. Jadi itu apa namanya, yang ada izin POM-nya. Sedangkan yang beredar itu ada juga yang sebenarnya itu donasi dari tertentu ya, kemudian diserahkan ke masyarakat. Nah yang itu nggak ada izin POM-nya, dia beli langsung dari Cina gitu, kemudian dibagi-bagi di sini. Dan sebenarnya itu hanya boleh diberikan dengan pengawasan dokter karena dia komposisinya nggak persis sama dengan yang sudah ada izinnya di Indonesia. Nah, jadi kembali lagi ibu-ibu sebaiknya memang menggunakan yang memang ada izin edarnya. Jadi yang ibu cek saja yang ada di kotaknya itu ada izin edarnya TI nomor sekian-sekian itu Lianhua itu. Nah, ibu gunakan yang itu saja. Dan itu sebenarnya bukanlah sebagai obat COVID juga ya. Itu hanya obat yang meringankan gejala yang timbul mungkin karena COVID, karena nggak COVID juga bisa orang batuk, bisa radang tenggorokan ya Bu ya. Nah, itu obatnya itu khasiat mengurangi radang tenggorokan, mengurangi batuk dan seterusnya. Bukanlah sebagai obat COVID sebenarnya. Baik. Chat juga sudah ada penjelasannya ya ibu-ibu mengenai klasifikasi obat ini ya. Nanti bisa dibaca. Terima kasih Pak. Nah, ya, nanti lengkap datanya di situ Bu, di websitenya Badan POM itu. Baik, terima kasih. Nah, itu dia. Sudah diserang sama teman-teman saya. Ya. Boleh bertanya di luar jalur nggak ya Pak? Silakan Bu, kalau bisa saya jawab ya Bu. Ya, ini terkait yang lagi sedang pemerintah laksanakan nih. Kita nih ibu-ibu agak-agak takut-takut gimana nih Pak? Balik lagi mengenai vaksinasi Pak. Oh, iya Bu. Gimana ya Pak? Itu apakah bahannya aman atau bagaimana? Mungkin bisa dikasih penjelasan sedikit buat kalau ibu-ibu yang dari PKK di program sini, pemerintah yang sudah diprogramkan oleh pemerintah itu, yang vaksin yang sekarang itu apa namanya Sinovac itu ya, itu sudah dilakukan inspeksi oleh Badan POM ke pabriknya di sana Bu. Oke. Dan halal ya Pak? Pabriknya sudah ya. Yang mendatang itu bukan hanya Badan POM, ada timnya Bu, dari baik Badan POM, dari MUI, Kementerian Agama, terus BPJPH dan seterusnya. Mereka sudah mengaudit ke sana, sudah meriksa ke sana. Kalau nggak salah saya tuh lebih dari 1 bulan di sana itu Bu. Nah, baru mereka merekomendasikan itu. Gitu Bu. Berarti tidak diragukan lagi untuk keamanan dan kehalalannya ya Pak ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, mungkin ibu-ibu lain bisa ada yang mau bertanya nih, mumpung ada Pak Better nih sebagai pakar dari BPOM nih. Ya, mungkin ibu-ibu udah paham Bu. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa berinfo ke kami juga. Ibu juga bisa cek di websitenya Badan POM, banyak informasi. Kemudian bisa tadi dari aplikasi-aplikasi tadi yang kami informasikan itu juga banyak bisa dimanfaatkan dari sana Bu.
Nah, sudah, nggak ada yang bertanya lagi, Ibu-Ibu? Sudah Bu, Terima sudah paham kasih, semua Bapak. kelihatannya Bu. Nah, terima kasih Bapak atas Sama-sama Bu. penjelasannya. Sama-sama, terima kasih. Semoga sehat-sehat semuanya Bu. Amin, amin Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Maroah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin dulu Bu Mbak Sri, halo Mbak Sri, Bu Maroah, jangan ditutup dulu. Oh, ya. Ini ada sekedar tambahan untuk para kader Dawis. Tolong jangan sampai dilupakan bahwa data balita yang ada di buku sasaran posyandu jangan sampai terlewatkan ini pada saat pemberian vitamin A. Jadi jangan sampai terlupakan bahwa ada balita yang diberikan vitamin A tetapi tidak terdata di dalam buku sasaran posyandu. Kalaupun ada balita yang baru pertama kali atau baru tinggal di wilayah teman-teman kerja semua, wilayah tugas teman-teman, itu balitanya tetap didata ya, karena nanti jumlah laporan vitamin A itu akan teman-teman sesuaikan dengan jumlah vitamin A yang dikeluarkan oleh Puskesmas, kemudian jumlah pemberian vitamin yang teman-teman berikan di wilayah masing-masing kerja, wilayah tugas masing-masing. Jadi jangan sampai dilupakan, jangan sampai pemberiannya lebih banyak, tetapi data di sasaran posyandu jauh lebih sedikit. Oke? Dan perhatikan tata cara pemberian vitamin A yang sudah disampaikan oleh Bu Puji tadi dengan memperhatikan protokol kesehatan, di mana tidak boleh terjadi pengumpulan orang yang banyak. Kemudian seperti di sini ada dari RW 4 itu dari mereka akan ada dari SUN yang akan memberikan bantuan untuk pemberian vitamin A besok. Tolong Mbak Aryati dikondisikan sebaik mungkin, serapi mungkin agar tidak terjadi tidak terjadi hal-hal yang ditakutkan adanya pengumpulan orang, kemudian waktu pemberiannya begitu lama sehingga interaksi antara orang tua balita dengan para kader di situ agak lama. Jadi tolong lebih dipersingkat waktunya. Jadi tolong memang benar-benar diatur jadwal pemberiannya, kemudian tata cara kader jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai sarung tangan plastik dalam pemberian masker tersebut. Guntingnya bawa jadi tidak boleh diganti-ganti. Nggak usah pakai gunting dari rumah balita, tetapi kader harus siap dengan gunting, kantong plastik tempat kapsul yang baru, kemudian kapsul bekas, jangan sampai. Kemudian bawa tisu ya, jangan sampai beleberan kemana-mana cairan vitamin A-nya itu. Okay. Siap Bu. Ya. Nanti akan ada jam berapa besok pelaksananya Bu Aryati? Mulainya jam itu Bu, jam 8. Oke, di kantor RW ya? Siap Bu, di kantor RW. Oke, baik, terima kasih. Maaf Bu Maroah, mau menyampaikan lagi. Oh iya, teman-teman, itu juga seperti yang disampaikan oleh sekretaris tadi, laporan dari para sekdas kami tunggu hari ini dan paling lambat besok pagi, karena SPJ honor kader Dasawisma itu sudah siap dicairkan, tetapi dengan catatan laporan pertanggungjawaban dari tugas para kader itu harus masuk duluan. Tadi saya sudah verifikasi untuk kader penggantian Waraka sudah klop 103 orang, tinggal SPJ-nya aja. Jadi jangan tunggu ya sampai terlalu lama karena kita waktunya sampai jam 11 paling lama siang dia. Ya. Ya Bu. Oke. Makasih. Baik, dilanjut Bu Sri. Ya Bu. Ya, maaf Bu, sebelum berdoa mohon maaf, apakah ada arahan dari dan tambahan oleh PKK Kecamatan Bu Nani dan Bu Sugi?
mau ada tambahan arahan enggak? Bu Sri. Nah, cukup. Lanjut. Ya. Ya, lanjut. Ya. Ya, makasih Bu Sugi. Selanjutnya adalah penutup doa oleh Ibu Maroah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu sekalian, acara demi acara kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita semua dapat memahami dan mengerti dan bisa menjalankan, dan juga kita semuanya semoga diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bersama baca doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ahli sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biha min jamili wal afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat hajati dunya wal akhirah wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfauna ya Allah biha indakalat darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamanna kala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ila yaumil qiyamah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selesainya acara. Baik Ibu-Ibu, sebelum kita berpisah kita foto bersama dulu ya. Oh iya. Kameranya tolong dibuka, videonya itu. Ayo bagi yang belum. Ayo. 1, 2, 3. Jempolnya mana? Hah? Udah, jempol. Jempolnya mana? Ayo, lagi. Bisa jangka dulu. Tunggu ya. Iya. Aduh, lama bang. Tadi gimana? Iya, ini udah satu jam. Lagi Bu. Ayo. Isit yang kedua. Oke. Udah 1, 2, 3. Bokal ada di sini. Lagi. Oke. Yang ketiga. Saya enggak tiga atau empat. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Yang terakhir.
Oke. Belajar itu dong modalnya foto. 1, 2, 3. Oke, makasih. Sip. Terima kasih semuanya. Nah, selesainya acara satu persatu, saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Sama. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Pak Beten. Semuanya, salam ya semuanya ya. Silakan kalau yang mau live group, monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia bawa motor, Bu.